Pemirsa, cekcok terjadi antara petugas damkar dan juga warga yang menuding petugas terlambat tiba di lokasi. Kalau anak-anak saya ngomong, kamu gaji buta nggak? Damkar, makan gaji buta nggak kalian? Siap tidak? Sejumlah petugas pemadam kebakaran terlibat keributan dengan warga di sekitar jalan evakuasi Kampung Kalikeba, Kota Cirebon, Jawa Barat. Keributan nyaris berujung baku hantam dipicu ucapan warga yang dianggap menyinggung petugas. Sementara warga menuding petugas terlambat datang saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah. Beruntung keributan tidak berlangsung lama. Petugas bersama warga sekitar kemudian berjibaku memadamkan kobaran api. Setelah lebih dari 1 jam, api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat akibat banyaknya warga yang menonton. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedikitnya 40 kios ludes dilahap si jago merah. Kebakaran Serbelawan, kebakaran. Pajak. Sudah dihubungi. Kobaran api begitu cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang berupaya menyelamatkan barang yang tersisa. Sebagian lagi hanya bisa meratapi harta benda yang sudah ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi mata, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya masuk toko. Pemilik maupun pengunjung panik berhamburan keluar. Sementara itu ratusan ular dilepas liarkan untuk menanggulangi tikus yang menjadi hama di persawahan. Jangan di pintu. Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim melepas liarkan ratusan ular ke tengah areal pesawahan. Usaha ini bertujuan memerangi hama tikus yang menjadi musuh utama bagi para petani yang kerap merusak areal pertanian milik petani. Bahkan tak segan-segan, Luki Hakim sendiri langsung memegang ular dan melepaskannya ke areal pesawahan. Luki Hakim memastikan jika ular-ular tersebut bukan ular yang berbisa dan tidak membahayakan manusia. Ular yang dilepas yakni jenis ular lanang, sapi atau koros yang merupakan pemangsa tikus. Hal ini diharapkan agar bisa menekan populasi hama tikus yang kerap merusak pertanian serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Dan ular-ular itu yang diambil ini itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Pelepas liaran ular-ular juga akan terus dilakukan di sejumlah kawasan pertanian di Kabupaten Indramayu. Selain ular, pemerintah Indramayu juga akan melepas liarkan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban bangunan liar yang berada di atas badan jalan di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang oleh Satpol PP berlangsung ricuh.
Pemilik bangunan menolak digusur sehingga terjadi bentrok. Satu orang anggota Satpol PP mengalami luka gigitan di bagian jari tangan. Pemilik warung ini tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP bersama pihak Kecamatan Padang Utara hendak menertibkan dan menggusur warung kopi miliknya. Diketahui lokasi warung berada di atas badan jalan di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara. Sambil menyiramkan air cabai ke petugas, wanita ini mengamuk saat hendak diamankan oleh sejumlah praja wanita Satpol PP. Bentrok pun tak dapat dihindarkan. Satu orang anggota Satpol PP wanita menjadi korban mengalami luka gigitan di jari tangannya oleh pemilik warung. Adanya penolakan dari pemilik bangunan liar tersebut terhadap personil Satuan Polisi Pamung Praja. Mereka memiliki upaya untuk menghalangi petugas dan ada satu orang anggota Satpol PP yang terkena gigitan oleh pemilik ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya tetap merobohkan bangunan liar tersebut. Diketahui sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya, namun tak diindahkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Masa yang gagal bertemu dengan Bupati melempari petugas yang berjaga di depan kantor Bupati. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pendemo menerobos kawat berduri yang terpasang di lokasi. Massa marah lantaran niatnya untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Unjuk rasa ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya Aijus melaporkan. Pemirsa, sungguh miris dua bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan dari upacara Hari Kemerdekaan di Goa, Sulawesi Selatan. Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 RI di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. Dua bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara, mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan. Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Somba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan.